Selamat malam, saudara-saudara semua. Saya Hendy Wijaya. Kita bertemu dalam seri pengajaran atau Didascalia tentang the spirituality of the fathers, tentang spiritualitas para bapak padang gurun. Nah, kita sudah memasuki minggu yang kelima atau bagian yang kelima pada hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu pengajaran atau topik yang sangat penting menjadi latihan jiwa di dalam spiritualitas atau asketis yang para bapak padang gurun kerjakan setiap harinya, yaitu tentang discretions atau diakrisis dalam bahasa Yunani-nya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti memilah-milah atau mengevaluasi, membeda-bedakan, ya, menimbang, menilai apa yang baik dan jahat atau apa yang benar dan buruk. Ini adalah salah satu virtues, ya, atau dalam Alkitab itu juga merupakan adalah karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Nah, seperti apa dia krisis itu, lalu bagaimana pengajaran para bapak padang gurun, dan apa pentingnya bagi kehidupan kita memiliki karunia roh ini atau dia krisis ini. Nah, pertama saya akan membahas tentang apa itu dia krisis, ya. Misalnya dari pengertian dari bapak padang gurun atau bapak gereja, ya, seperti Filokalia. Kemudian apa kata kitab suci tentang hal ini. Nah, saudara-saudara semua, Abba Poemen, ya, salah satu Desert Fathers itu berkata bahwa selalu berperhatian terhadap jiwa kita, ya, memperhatikan diri kita, dan discretion ini adalah tiga kebajikan yang merupakan the working tools, ya, alat kerja jiwa kita. Oleh sebab itu, selain nepsis berjaga-jaga, ya, mewaspadai segala hati pikiran kita, lalu bagaimana kita punya discernment atau satu evaluasi, ya, membedakan apa yang baik dan jahat, membedakan yang mana hikmat atau itu pikiran yang jahat. Ini adalah juga salah satu tools yang penting bagi kerja jiwa kita, ya. Memang di dalam jiwa, di dalam batin hati kita sendiri itu tertanam dua hukum yang berbeda, ya, yaitu hukum roh yang berasal dari ajaran Roh Kudus yang kita pelajari setiap hari. Misalnya kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, ya, bahkan kita juga pernah mungkin melakukannya, menaatinya, itu semua menjadi satu catatan yang disebut dengan hukum roh, ya. Nah, ini tanam di dalam hati kita. Jadi hati kita itu ibarat seperti kalau dalam psikologi itu sering disebut sebagai subconscious, ya, alam bawah sadar, di mana ini adalah satu wadah di mana seluruh pengalaman hidup manusia ada di situ, ya, baik yang jahat maupun yang baik. Nah, hal-hal yang baik inilah yang berkenaan dengan kehendak Allah, perintah Allah, inilah yang disebut dengan hukum roh atau hukum batinia di dalam hati kita. Nah, itu semua tersimpan di dalam situ. Nah, sebetulnya kalau kita belum percaya, ya, kita biasanya kita memiliki yang namanya conscience atau hati nurani. Nah, hati nurani sebetulnya adalah pancaran atau manifestasi dari gambar dan rupa Allah di mana manusia diciptakan. Nah, karena manusia diciptakan untuk gambar dan rupa Allah, maka pada dasarnya secara manusia itu baik, ya, karena diciptakan oleh Allah yang baik. Nah, itulah hukum hati nurani itu sendiri. Tetapi itu rusak ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka muncullah hukum yang kedua, yaitu hukum daging. Nah, hukum ini sebetulnya ada hal yang natural pada awalnya. Tetapi karena ada dosa, maka hal yang natural itu akhirnya dilagunakan menjadi hal yang bertentangan dengan Allah. Maka disebut dengan hukum dosa. Jadi ada hukum daging atau hukum dosa inilah yang selalu bertentangan dengan hukum roh.
Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5, Roma pasal 7, itu menjelaskan tentang hukum roh dan hukum daging, atau keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, hukum Allah dengan hukum dosa. Nah, lalu di tengah-tengahnya ada hukum yang ketiga, yaitu hukum akal budi yang dalam Roma pasal 7 itu sering disebut sebagai nus atau hukum nus itu sendiri. Nah, hukum nus inilah yang harus dilatih, diberi discernment, diberi discretion untuk bisa memilah mana yang merupakan pikiran jahat, logismoi, mana yang merupakan pikiran yang baik atau logisme yang baik. Nah, jadi perlu ada pemilihan, ada pemilah-milahan, pembeda-bedaan atau hikmah untuk memilih yang mana ini jahat, ini yang baik, ini buruk, ini yang benar. Nah, jadi saudara, apa yang diajarkan oleh church fathers kepada kita ini sangat penting ya. Ini salah satu kebaikan jiwa yang harus kita miliki, yang harus kita latih setiap harinya. Jadi kita semacam punya kepekaan ya. Atau di dalam psikologi itu nus itu sering disebut sebagai ego yang bisa memilih super ego atau id. Ya, kalau super ego itu berarti adalah nilai-nilai moral yang baik, itulah hukum alam. Tetapi ada id yang cenderung memuaskan keinginan tadi. Yang tadinya netral, misalnya makan itu hal natural, tapi berlebihan menjadi dosa. Ya, keinginan seks itu hal yang natural untuk apa namanya perkembangbiakan dan lain itu menjadi dosa karena disalahgunakan ya. Banyak misalnya hal-hal yang menjadi kebutuhan daging, kebutuhan tubuh kita disalahgunakan, akhirnya menjadi hukum daging yang jika kita hidup hanya untuk itu maka kita akan mati. Kita baca dalam Roma pasal 8. Oleh sebab itu Allah kita memiliki namanya nus. Nus inilah mata spiritual, mata batin yang harus difasilitasi, diajarkan tentang yang namanya discretion ini. Sehingga nus ini pada akhirnya bisa memilih yang tepat, yaitu dia memilih hukum roh itu sendiri. Sehingga ketika dia memilih hukum roh itu sendiri dengan dalam kehendak bebas yang Tuhan juga berikan kepada kita, maka hukum roh ini seperti benih yang akan terus bekerja, ditanam, lalu akan bertumbuh menjadi satu perbuatan baik atau buah roh tadi. Jadi menjadi buah roh. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu seperti yang saya ajarkan beberapa minggu lalu, kita mesti punya spirit of humility, repentance, ya. Lalu bagaimana kita menghasilkan sebuah discretion atau diskriminasi atau discernment ini adalah ketika kita bisa melatih nus itu di dalam keteduhan, di dalam satu ketenangan jiwa, ya, satu silence, hezekia, untuk dia diberi satu ruang untuk memilih dengan sama seperti ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kalau kita tergesa-gesa atau kita emosi tanpa diberi waktu untuk berpikir, kita bisa salah memutuskan, ya, bahkan cenderung merugikan hidup kita sendiri. Nah, sama seperti ketika batin ini begitu sibuk dengan lalu lintas, ya, seperti lalu lintas di jalan. Saya pernah ngajar di Filokali, ya, bahwa nus inilah seperti lampu lalu lintas itu yang mengatur lalu lintas itu. Jika tidak rambu atau lampu lalu lintas itu, maka akan bertabrakan ke sana kemari. Nah, jika kita tidak mengatur dengan discretion, discernment our soul, maka pikiran kita itu cenderung akan apa katanya, akan korslet gitu ya, akan akan selalu kita selalu memilih yang jahat. Tapi sisi lain kita punya rasa bersalah yang besar. Nah, itu berarti ada cross gitu, ada tabrakan ya. Kita ingin sebetulnya mengerjakan apa yang Allah inginkan, tetapi pikiran daging itu selalu muncul menghalangi, membelokkan kita. Sehingga seperti jadi tabrakan dalam lalu lintas itu. Itulah akhirnya muncul rasa bersalah dan sebagainya. Nah, kenapa itu sering terjadi? Karena ya memang dalam hati kita punya satu yang namanya conscience, ya, hati nurani. Tetapi sisi lain itu nggak cukup. Hati nurani nggak cukup, tetapi dia harus bertumbuh menjadi
sebuah hukum roh dengan nus yang berperan penting di dalamnya. Oleh sebab itu, kita perlu the working the Holy Spirit ya. Nah, kalau kita misalnya baca di dalam Ibrani 5 ayat 14 ya, katakan ini seperti makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, membedakan yang baik dari yang jahat itulah satu discernment, satu discretion, diskriminasi atau tadi diakrisis tadi yang harus kita miliki supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini artinya punya satu perangkat spiritual yang disebut tadi nus untuk melakukan itu. Dan ini adalah seperti makan yang keras bagi kita. Ibrani 5:14. Ini berarti untuk orang-orang yang punya spirituality-nya grow, sudah bertumbuh, ya. Dan cirinya adalah dia punya discretion, ya, dia punya discretion sehingga dia bisa menggunakan panca inderanya dengan benar untuk melihat yang benar, mendengar yang benar, berbicara yang benar, merasakan yang benar, ya, merasakan ataupun indera itu digunakan dalam satu konteks yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu memang ketika kita kalau tubuh ini semakin bertumbuh dewasa, maka Tuhan secara natural memperlengkapi kita. Ya, misalnya kalau kecil kita tuh belum bisa membedakan ini bahaya atau tidak. Kita masih pegang benda-benda yang tajam atau yang panas, ya, karena belum terlatih panca indera kita. Ya, waktu masih kecil. Tapi seiring berjalan dewasa, maka tubuh itu secara natural kita bisa secara natural tuh membedakan yang mana berbahaya, mana tidak. Nah, begitu juga dengan our spiritual, kehidupan rohani kita, ya, nus kita akan terus semakin dewasa ketika kita terus diberi makan. Yang pada akhirnya kalau nus yang pertama dewasa itu tentu tidak lagi makan makanan yang lembek, tetapi semakin makanan yang keras. Nah, makanan yang keras itu artinya apa? Makanan yang keras itu menunjukkan bahwa kita semakin terlatih, ya, untuk bisa menolak yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah yang disebut dengan diakrisis. Nah, oleh sebab itu diakrisis itu penting sekali lagi karena ada hukum roh maupun hukum daging, hukum dosa yang terus bekerja berperang seperti lalu lintas yang sibuk. Kalau itu terjadi ketabrakan, maka akan terjadi satu kecelakaan, lalu kita akan timbul rasa bersalah dan itu akan terus mengulang. Nah, sebab itu kita perlu repentance, ya, kita perlu kita perlu kembali lagi dengan humble, humility, memohon akan belas kasih Allah. Lalu dari situ kita alert, kita berjaga-jaga lagi, kita paying attention, dan kita memiliki discretion supaya tidak melakukan dosa yang sama terus-menerus. Tetapi ketika kita jatuh, ya kita kembali lagi punya alert, punya paying attention, punya silence, dan pada akhirnya baru kita memiliki discretion. Memang discretion ini seperti makanan yang keras bagi kita. Tetapi disitulah penting bagaimana nus itu mengatur lalu lintas pikiran kita supaya berjalan dengan lancar, supaya yang baik itu disingkirkan, yang jahat itu disingkirkan, yang baik itu terus dipelihara, dilakukan, ya, sehingga di situ nus kita menjadi satu nus yang terang, yang baik. Dari situlah akan memancarkan tubuh kita yang terang seperti kata Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 ayat 22-23. Jika matamu baik, nusmu baik. Bagaimana menghasilkan nus yang baik? Tentu adalah melalui proses tadi, nepsis, discretion, ya, silence, humility, repentance, dengan air mata, dengan doa, dengan pertobatan, dengan puasa. Itu semua adalah tools of the soul yang Tuhan kasih kepada kita supaya nus ini bisa dengan mantap memilih apa yang baik. Gitu. Nah, saudara-saudara, itu pentingnya discretion sini. Saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi, ya, bahwa discretion sini adalah satu karunia dari hikmat khusus Allah yang memampukan kita untuk membedakan antara roh yang baik dan roh yang jahat, kebenaran dan kepalsuan, dusta, ya.
Karena roh-roh jahat ini selalu menyamar diri mereka dengan menampakkan diri sebagai malaikat-malaikat terang. Jadi kalau kita baca dalam 2 Korintus 11, 14, dan 15, description itu makin kita butuhkan kepekaan untuk bisa membedakan kepalsuan dan kebenaran itu semakin diperlukan sekarang. Apalagi mungkin sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sama sekali tidak alkitabiah atau ajaran-ajaran sama sekali misalnya menolak tentang Allah Tritunggal ya, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak ada, yang ada cuma Allah yang esa, itu hanya topeng-topeng. Nah itu sebetulnya menyamar diri sebagai malaikat yang terang. Nah kita perlu bisa membedakan mana roh yang benar dan roh yang jahat. Ya seperti kata 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan menguji setiap roh, ya, apakah itu berasal dari Allah atau dari si jahat. Ya. Nah, itulah dia krisis yang kita butuhkan. Mulai kita menentukan Allah mana yang mau kita ikuti. Lalu ajaran mana yang mau kita ikuti. Nah, kalau kita salah memahami ajaran itu, maka cara hidup kita akan keliru. Ya, akibatnya tujuan atau arah hidup kita akan keliru. Jadi kalau kita salah memilih doktrin, maka the way of life, cara hidup kita akan salah. Sehingga arah hidup kita akan salah. Dan pada akhirnya tujuan akan menjadi salah. Tidak mencapai apa yang menjadi tujuan dari Allah. Oleh sebab itu, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kepada kita menguji setiap roh. Apakah itu berasal dari Allah? Ya, nah itu dia krisis. Jadi istilah membeda-bedakan roh juga dapat ditemukan dalam 1 Korintus 12 ayat 10, di mana Rasul Paulus mendaftar membeda-bedakan roh sebagai salah satu dari karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena memang diakrisis itu juga adalah kerja dari roh kita. Sebab ini bekerja semua di dalam batin kita, dalam nus kita. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk memiliki diakrisis itu. Oleh sebab itu ya maka diperlukan humility, humbleness, ya, silence. Disitulah wadah di mana Roh Kudus leluasa bekerja. Jadi memang kita harus punya strategi menciptakan hati ini di mana Roh Kudus itu bekerja leluasa di dalam hati kita, sehingga dia memberikan satu karunia kepada kita. Ya, karunia itu berarti satu gift, satu apa namanya, tools dari Roh Kudus kepada kita. Kita memiliki itu. Ya, nah ini juga sering disebut sebagai mata ketiga, tadi yang saya sebut sebagai nus tadi, ya, atau telinga ketiga, panca indera yang terlatih tadi. Jadi kalau kita punya telinga, harus punya telinga yang ketiga. Kita punya mata, mata yang ketiga. Ya, kalau kita punya 2 lubang hidung, berarti ada lubang hidung yang ketiga. Ya, oke, kita punya mulut yang satu, berarti harus punya mulut yang kedua. Nah, itu artinya secara spiritual bahwa ada, misalnya mata yang ketiga, ada mata yang bisa membedakan, ya, mengajak mata ini untuk melihat yang benar. Ada panca indera yang terlatih untuk mengarahkan anggota tubuh kita ini kepada hal-hal yang sesuai dengan hukum roh tadi. Nah, untuk dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, kita memerlukan karunia pembeda-bedaan ini, yang salah satunya adalah karunia Roh Kudus yang tinggal di dalam gereja. Hal ini khususnya benar di dalam masyarakat sekuler masa kini, ya, yang telah menurunkan kebenaran Allah dari tatahnya, dan masing-masing orang dihimbau untuk mengarang menemukan kebenarannya sendiri. Nah, diakrisis atau discernment ini seperti ratu dari segala kebajikan, ya, kata Sophronius dari Yerusalem. Nah, John Cassian itu menyebutnya sebagai induk, penjaga, pembimbing daripada semua kebajikan. Nah, tradisi monastik seperti Desert Fathers ini, ya, dalam kehidupan pertapaan gereja ini selalu mengenali perlunya karunia pembeda-bedaan ini. Nanti kita akan lihat beberapa perkataan mereka, ya, tentang pentingnya diakrisis ini. Para bapak rohani di padang gurun, ya, Desert Fathers ini semuanya sadar akan kecenderungan kita untuk menipu diri sendiri, ya, mengikuti tadi, ya, keinginan-keinginan daging, hukum daging tadi, untuk menggantikan kehendak Allah atau hukum roh tadi. Namun demikian, pembeda-bedaan ini atau diakrisis ini harus didasarkan pada kriteria-kriteria atau garis bimbingan tertentu. Nah, garis bimbingan semacam inilah ada di dalam gereja, seperti di dalam perkataan-perkataan dari Desert Fathers ini. Ya,
Ada beberapa di antaranya, misalnya salah satu yang paling basic adalah suara hati nurani. Inilah yang membimbing kita juga ya untuk memilih yang benar. Kalau kita baca dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15, ini adalah salah satu dari garis bimbingan semacam itu ya. Jadi hati nurani itu merupakan diakrisis yang dimiliki oleh semua orang, baik orang percaya maupun yang belum percaya atau tidak percaya. Sebab itu berasal dari gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Ya, jadi science of konsensi hati nurani ini penting sebagai langkah awal kita menggunakan diakrisis ini dengan baik. John Chrysostom menulis, bukalah pintu-pintu dari suara hati nuranimu dan lihatlah hakim itu duduk di pikiranmu. Kemudian diakrisis yang lain yang perlu kita ketahui adalah the Bible itself. Ya, ini adalah garis bimbingan yang lain yang membentangkan di hadapan kita kehendak kebenaran Allah yang diwahyukan secara ilahi. Yang tadi saya katakan bahwa di dalam hati itu ada hukum roh yang berasal dari Roh Kudus. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Tentulah itu dari apa yang diajarkan oleh Yesus yang tercatat di dalam Alkitab, ya, di dalam ajaran gereja. Nah, itu menjadi semacam diakrisis juga yang membentuk kita selain hati nurani, tetapi juga hukum Allah itu sendiri. Ini menjadi semacam diakrisis bagi kita, yang membuat kita untuk dibimbing untuk bisa melakukan atau menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Garis bimbing yang lain tentunya adalah etika, ya, moral, akhlak yang memang juga diajarkan ya, mungkin dari sejak kita kecil di dalam di dalam keluarga kita oleh orang tua kita atau guru kita. Nah, itu kita diajarkan secara etika, moral ya atau etiket, akhlak. Nah, itu adalah garis bimbingan yang membentuk diakrisis kita. Nah, ini juga penting ya bagi kita, atau istilah Freud itu adalah super ego yang memang ada di dalam batin ini. Nah, sebagai orang percaya tentu kita aturan-aturan atau garis bimbingan ini ya berdasarkan apa yang diajarkan oleh kitab suci, oleh gereja ya, etika, moral seperti itu. Stanley Hauerwas itu menulis, aturan-aturan etika, moral, akhlak adalah hikmat yang terakumulasi dari gereja. Itu berfungsi untuk melayani kita bagi ya, menyelamatkan, untuk terus-menerus menghabiskan waktu dan tenaga di dalam memutuskan secara baru dalam setiap situasi. Jadi seperti apa kita memang sudah terbentuk dari kecil, bagaimana kita mengajarkan etika atau moral kepada anak-anak kita, itu sangat penting. Karena itulah dasar kita membentuk diakrisis itu. Sampai nanti pada saatnya kita bisa memberikan etika atau moral yang keras kepada mereka, yang dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 tadi. Ya. Masih ada sumber lain yang baik yang akan mendorong kita dari kepalsuan atau kedustaan, ya, yaitu adalah apa yang diajarkan oleh Church Fathers seperti Desert Fathers ini. Ini juga salah satu sumber diakrisis bagi kita, ya. Saint Mark the Ascetic itu misalnya mendorong anak rohaninya yang bernama Nicholas. Dia berkata untuk melakukan usaha bergaul, ya, serta berada dengan dan di bawah bimbingan dari para bapak-bapak rohani yang berpengalaman, karena itu adalah berbahaya jika kita hanya mengandalkan diri sendiri tanpa ada bimbingan dari spiritual mentor kita atau spiritual fathers kita, ya. Sebab apa? Sebab kita selalu mengalami yang namanya peperangan rohani. Ada banyak tipu muslihat, kelicikan dari si jahat itu sangat besar, ya. Jadi kita perlu seperti semacam apa namanya counsel ya of dari bapak-bapak rohani kita. Nah, garis bimbingan lain yang menolong kita supaya kita punya diakrisis ini adalah tentu doa tadi yang saya katakan, silence, ya, humility, itu adalah sangat penting. Jadi, diakrisis adalah satu karunia dari Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita oleh doa. Ini mendorong kita untuk hidup dalam sikap doa tanpa henti, terus-menerus, supaya mempertahankan terbukaan yang selalu hadir bagi bimbingan Roh Kudus. Nah, saya sering mengatakan tentang Jesus Prayer, ini adalah salah satu doa tanpa henti, di mana akan menghasilkan yang namanya diakrisis ini. Sehingga kita punya kepekaan, kita punya pembedaan atau diakrisis untuk bisa menilai, bersikap terhadap setiap serangan-serangan logisme yang
datang. Ya, Allah telah berjanji untuk memberikan kita Roh Kudus, membimbing kita dalam segala kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Sebab dengan berdoa berarti kita selalu attach, ya, selalu punya attachment, atau kita punya chemistry ya with the Holy Spirit, sehingga dia akan selalu membimbing kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dengan demikian, karunia diakrisis inilah yang memampukan kita untuk memilah-milah kebenaran dari kepalsuan atau dusta, dan apa yang dari Roh Kudus dan apa yang berasal dari roh-roh jahat, roh-roh najis yang menyatakan dirinya sebagai suara hati nurani. Ini suara Allah di dalam kita yang memuji kita kalau kita melakukan yang benar dan menghardik kita kalau kita melakukan yang salah. Ini paling basic ya. Jadi kita jalan kembali supaya kita punya suara hati nurani, ya, mendengarkan suara hati nurani. Seperti Magde Asketis mengajarkan, jika dalam suara hati nuranimu sudah berkata ini salah, maka cepat-cepat turuti itu. Jangan sampai berakar ke yang lain, ya, ke dalam pikiran dan perasaan kita. Kalau sampai berakar situ, maka kita sulit menghentikannya, kata Magde Asketik. Yang kedua adalah the Bible itself. Ini seperti pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Ya, lalu garis bimbing yang lain adalah aturan-aturan etika, moral, akhlak gereja. Ini adalah satu hikmat dari Roh Kudus yang terakumulasi yang ada di dalam gereja sepanjang segala abad atau zaman. Kemudian Bapak rohani kita menghadirkan Roh Allah, dan yang ada adalah seorang sahabat, pemberi nasihat, dorongan, counsel kepada kita. So kita punya sahabat ataupun spiritual mentor yang baik, ya, yang kita bisa percaya, kita bisa sharing, kita bisa minta masukan untuk supaya kita semakin memakan makanan keras itu, sehingga diakrisis kita akan timbul, akan muncul. Lalu tentu doa, ini yang mengundang Roh Kudus untuk datang, seperti yang saya katakan tadi, memasang kemahnya di dalam kita. Dengan demikian, karunia pembeda-bedaan itu diakrisis ini dapat disebut secara paling baik sebagai pembeda-bedaan diakrisis yang penuh dengan doa. Ya, jadi diakrisis nggak bisa berjalan kalau kita nggak punya kehidupan doa. Dan akan semakin mantap jika kita punya kehidupan Jesus Prayer yang tanpa henti itu. Kemudian kemurnian hati yang membersihkan mata dari jiwa kita, yang memampukan kita untuk melihat Allah dan kehendaknya yang kudus. Ya, Matius 5 ayat ke-8 dikatakan, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dosa mengaburkan penglihatan kita akan Allah dan akan kebenaran. Bapak Gereja Gregoris dari Nisa mengatakan, setiap hawa nafsu mengandung di dalamnya benih kematian. Karena itu menumpulkan, ya, roh pembeda-bedaan atau menumpulkan diakrisis kita. Jadi semakin ketika kita melakukan dosa dan semakin sering, maka diakrisisnya jadi tumpul, akhirnya jadi mati. Jadi yang kita lakukan itu that's fine, itu jadi seolah-olah nggak ada lagi semacam rasa bersalah dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Sebab di dalam dosa itulah terkandung ada satu benih kematian, kata Gregory dari Nisa. Supaya pembeda-bedaan yang berguna terjadi, hati harus terus dipelihara di dalam satu status yang dimurnikan melalui repentance sehari-hari, pertobatan sehari-hari. Nah, misalnya dari para Bapak Filokalia menganggap diakrisis ini adalah satu mata atau lampu, ya, dari jiwa yang menuntun pada jalan theosis, ya, di mana ini adalah the end of our goal of life, ya, yaitu kita menunggal atau menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Oke, saudara-saudara, kita lihat beberapa perkataan di Desert Father sekarang, ya, tentang diakrisis ini atau discretion ini seperti apa. Poin 60 dia berkata bahwa kemiskinan, ya, atau kehidupan yang humble, sederhana, affliction, discretion, ini adalah the working tools of the monastic life. Ya, for it is written, ada 3 orang, yaitu Nuh, Ayub, dan Daniel. Ya, Nuh itu mewakili dia bisa indifference to material goods, dia tidak terjebak pada kekayaan. Job itu, Ayub itu dia bisa menderita tapi dia penuh dengan kesabaran. Dan Daniel dia penuh dengan hikmat, ya, discretion ini. Nah, if there are 3 activities in a person, God is doing him. Nah, jika 3 ini ada dalam diri kita, maka Allah itu ada di dalam diri kita, kata Poemen, ya. Jadi ada poverty, tidak terjebak
atau berhawa nafsu pada kekayaan, affliction, kita bisa ikut menderita, ya. Dan yang ketiga kita punya discretion. Nah, ini menunjukkan kita punya satu apa namanya dwelling, ya, tinggal in God. Kemudian kita akan lihat lagi, ada salah seorang elder tuh berkata, ya, this is the life of the monk. Inilah kehidupan para biarawan. Apa? Work, bekerja, taat, obedience, meditasi, tidak menghakimi, ya, tidak menggigit dari belakang, tidak menggerutu. Sebab itu tertulis, "Oh, you that love the Lord," kamu yang mengasihi Allah, "have the things that are evil," ya, membenci hal-hal yang jahat. Nah, ini dia krisis, ya. Jadi kita punya sense kepekaan, kita membenci hal-hal yang jahat. Nah, itu dia krisis. The life of a monk, kehidupan seorang biarawan, is to have nothing to do with that which is unjust. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak adil atau melihat hal-hal yang jahat, ya, atau not to be a busybody, ya, yang menjadi orang yang sok sibuk tapi suka menghakimi gitu, not to listen to other folks affair, tidak suka dengan gosip, ya, to give rather to take away with one's hand, not to have pride in one heart, tidak sombong, ya, weak thought in one mind, dan to act with discretion, dan tidak bertindak sembarangan, tapi penuh dengan discretion. Nah, ya, bagaimana kita melatih panca indera kita? Ya, kalau kita punya discretion in our nose, maka itu akan terpancar keluar ke dalam panca indera kita, sehingga mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, dan semua anggota tubuh kita punya discretion in all things. Inilah kehidupan of the monks atau para rahib atau biarawan itu. Ini kata salah seorang elder. Nah, kita lihat yang lain lagi tentang discretion. Abba Antoni berkata bahwa there are some who work their bodies away with ascesis, but become far from God because they do not have discretion. Ya, walaupun dia memakai tubuh yang askesis, melatih tubuhnya sedemikian rupa, tetapi dia masih jauh dari Allah sebab karena dia tidak memiliki discretion. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kita punya diskresi. Karena inilah yang menentukan pada akhirnya kita melakukan yang baik atau jahat dari diskresi yang kita miliki. Bagaimana tingkat diskresi kita menentukan tingkat kedekatan kita kepada Allah atau tidak. Ya, jadi kalau kita punya diskresi yang baik, maka we close to God. Tapi kita punya diskresi yang jelek, ya kita akan jauh dari Allah. That's yang diajarkan, ya, oleh Antoni. Lalu ada beberapa saudara berkunjung kepada Abba Antoni, melaporkan kepada dia tentang beberapa penglihatan yang mereka lihat dari saudara-saudara ini, ya. Lalu mereka ingin belajar dari Abba Antoni, apakah penglihatan itu adalah genuine, asli, ya, maksudnya, atau dari iblis. Mereka memiliki seekor keledai, tapi mati di tengah jalan. Nah, ketika mereka datang kepada Antoni, ya, Antoni itu sudah tahu mereka akan mengatakan apa. How can it about the little ass die on the way? Ya, dia berkata, kok bisa little ass-nya itu kok meninggal? How do you know that? Kok kamu bisa tahu, Abah? Kata mereka. Ya, lalu Abah Antoni berkata, iblis yang menunjukkan kepada aku. Lalu mereka berkata, and we came to ask you, dan kami datang ingin menanyakanmu tentang ini. Kami melihat penglihatan-penglihatan, tetapi mereka they often genuine, ya, mereka selalu genuine, asli. But maybe we are being led astray, tapi mungkin kami tersesat. Nah, lihat menggunakan the example of the S ini, di elder Antoni itu meyakinkan mereka bahwa the visions are from demons, adalah dari si jahat. Ya, nah, jadi kalau kita punya diakrisis yang baik, tentu kita nggak sembarangan. Kita bisa membedakan apakah itu dari demons atau from God. Ya, termasuk vision, penglihatan-penglihatan, pendengaran-pendengaran. Nah, kita harus punya kepekaan apakah itu memang berasal dari Allah atau memang dari si jahat.
Itulah sebabnya 1 Yohanes mengatakan kita harus punya karunia atau roh untuk membedakan yang mana berasal dari Allah, yang mana berasal dari jahat. Jadi kasus Anthony tadi bahwa apa namanya, bagaimana kamu tahu ada apa namanya, keledai itu bisa mati di tengah jalan. Lalu Anthony berkata, iblis yang menunjukkan kepada aku. Nah, itu jelas bahwa ini salah satu contoh bahwa the visions is come from demons. Gitu. Ya. Anthony 13 berkata lagi. There was somebody in the desert hunting wild beasts, and he saw Abba Anthony enjoy himself with the brother. He was offended, tapi the elder wanted to convince him that the brothers needed to relax from time to time. Dia berkata kepada mereka, put an arrow to your bow and draw it. Panahlah itu. Lalu dia berkata, draw, and he drew. Again he draw, tariklah. The hunter itu berkata, jika aku menarik terlalu keras, maka panahku akan patah gitu. Nah, Anthony berkata, begitulah karya atau pekerjaan Tuhan. Jika kamu menarik saudaramu melampaui kekuatannya, maka dia akan collapse. Nah, kita harus relax from time to time. Nah, dari situ the hunter conscience stricken when he heard this, and when this were greatly benefit by the elder. The brothers went back to their place to enforce. Jadi kita punya kepekaan gitu ya. Kapan kita harus bisa menegur orang itu, kapan kita harus bisa menarik yang keras, menegur yang lembut. Nah, di sini semua diperlukan diakrisis. Oke, another place lagi. Seorang saudara berkata kepada Abba Anthony, pray for me. Lalu Anthony itu berkata, neither I nor God will take pity on you unless you take pity on yourself and please Him. Ya, jadi bukan aku maupun Allah yang bisa berbelas kasihan kepadamu selain dirimu sendiri, gitu. Lalu Abba Anthony juga berkata, Allah tidak permit ya the wrath of the enemy against the generation as against of those of all, for He knows that they are feeble and would not endure it. And then ada seorang saudara bertanya kepada Abba Arsenius, why are there some good folk who at the time of death fall into great affliction, striking in their bodies? The elder replied, it is so that salted as it were with salt here, that may go they are pure. Kemudian ada seorang elder berkata lagi kepada Arsenius, how is it that we have nothing from so much education and wisdom, while these Egyptian peasants have acquired such virtue? Lalu Abba Arsenius berkata, we have nothing from the world's education, but these Egyptian peasants have acquired the virtue of their own labors. Ya. Kemudian Abba Arsenius juga berkata, let a foreign monk in strength lend no measure in anything, and he will have repose. Ya, jadi ini adalah beberapa perkataan bahwa diagnosis penting untuk bisa menilai ya, kapan kita harus repose, working hard, and then think about death, affliction, ya. Nah, itu semua membutuhkan kita diakrisis atau hikmat dari Allah itu. Oke, kemudian saya ingin lihat satu perkataan atau ini yang penting ya, dari Filokalia. Di sini dikatakan bahwa diakrisis is a spiritual gift permitting one to discriminate ya between the type of thought that enter into one's mind, to assess them accurately and to treat them accordingly. Nah, ini yang dikatakan tadi Abba Arsenius itu. Jadi kita punya type of thoughts. Jadi kapan kita bisa kita punya satu discriminate ya, satu diakrisis setiap thought itu apakah ini baik atau jahat, setiap thought yang pikiran yang masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi itu yang namanya discernment of spirit adalah satu the ability untuk membedakan the thought, pikiran-pikiran atau visions ya, seperti kasus Abba Anthony tadi. Ya, apakah itu di-inspired by God atau sebetulnya itu hanya fantasi yang datang dari si jahat. Nah, ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita terjebak
kepada satu fantasi atau vision yang sebetulnya bukan inspired by God, tetapi justru dari keinginan daging kita, fantasi tadi, yang tentu kita tahu itu juga dari iblis, gitu. Jadi kita membutuhkan a kind of eye, sejenis mata yang ketiga, nous tadi ya, lantern of the soul atau the tools, the working tools of the soul, jiwa dari itu perlu diterangi ya, dimana sehingga kita bisa menemukan satu long way spiritual path, berjalan kepada jalan spiritual ya, tanpa harus jatuh ke salah satu ekstrim ya. Memang apa namanya, diakrisis ini seperti apa yang diajarkan jalannya Aristotle ya. Jadi kita tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan, tetapi kita punya diakrisis untuk melakukan apa yang ada di tengah. Atau Dessel Faderson mengajarkan this is the royal route katanya. Ya, ini adalah diakrisisnya adalah satu alat, satu jalan, yaitu royal route, jalan raja gitu ya. Yaitu travel the royal route katanya. Count the mileposts and you will have this correct. Ya, as I said, the virtues are a mean between too much and too little. Jadi di tengah-tengah ini, antara tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ya, diverse neither to the right nor to the left, but travel the royal road. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi lurus ikut jalan raja itu, the royal road. Nah, itulah diakrisis ya. So, kita misalnya ingin dibelokkan ke kiri atau di kanan, no. We keep straight to the right. Gitu. Kita tidak terlalu banyak, kita ada di tengah. This is diakrisis ini ya Aristotelian mean itu ya. Jadi kita punya semacam kayak proporsi, kita bisa menentukan proporsi mana atau ukuran mana yang itu adalah di tengah, ya, yang artinya yang kita tidak ekstrim, ya. Misalnya contoh, kita angry, kita marah, bagaimana bagaimana diakrisis dalam soal marah, gitu ya. Nah, kita nggak ekstrim marah yang melewati batas sampai kita berdosa, sampai kita membenci orang itu, tetapi kita juga tidak ekstrim ke satu lagi, kita tidak boleh marah sama sekali gitu. Ya, orang itu melakukan salah terus kita biarin karena kita takut marah dan sebagainya. No, that's not that. Marah itu berarti yang di tengah-tengah itu apa diakrisis ya? Berarti kita harus menunjukkan satu ketegasan kepada orang itu, ya, dengan tidak jatuh kepada ekstrim yang ke kiri dan tidak jatuh ke dalam dosa marah yang sampai membuat kita itu membenci atau merusak, melumpuhkan hidup kita, atau kita justru jadi jatuh ke ekstrem lain, kita cuek dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi perlu ketegasan. Di sini proportion and measure-nya itu bermain penting. Nah, inilah kita perlu hikmat dari Roh Kudus supaya kita punya salah satu yang namanya diakrisis ini. Tapi selain itu diakrisis ini memang jelas kalau itu adalah logisme yang jahat, kita sudah punya proporsi, kita punya measure untuk menangkal itu. That's bad. Ya, seperti kata Filokalia tadi. Ya, jadi kita punya kind of eye, lantern of the soul, di mana kita tidak jatuh ke dalam salah satu ekstrim, ya. Tetapi kita punya accurately, and then kita punya discriminate to assess them, menilai mereka ini jahat, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan tentang diakrisis ini tadi, tentang proportion and measure, ya, measure. Beberapa Desert Fathers itu mengatakan demikian, misalnya dari Amasilentika, dia berkata bahwa there is an intensified spiritual discipline that is of the enemy and his never practice. Ya, jadi ada soal spiritual discipline di mana ada yang jahat dan hal yang baik yang terus harus dilatih. How then we to discriminate the godly? Bagaimana kita bisa membedakan antara yang godly, yang rohani, yang royal spiritual dengan yang tyrannical, yang demonik, gitu. Nah, how is one to exercise discretion? Bagaimana kita melatih discretion ini?
is it not clear from due proportion? For lack of proportion is destructive everywhere. Jadi kita perlu melatih diskresi ini ya, yang sesuai dengan proporsi tadi. Due proportion or lack of proportion, that which is within the limit and that which is beyond it, in either sense of falling short of or of going too far. Yeah, this our discretion is to discern and avoid, for there is danger involved. Ya, jadi tadi harus katakan di Aristotle ini ya, di tengah-tengah gitu. One can suffer damage from disappropriate weeping, misalnya soal weeping ya. Kalau kita misalnya kita melakukan dosa, kita sangat menyesal nih, sampai membuat kita depresi, itu satu ekstrim yang kita tidak boleh pilih. Tetapi kita bukan berarti kita tidak boleh menangis. Kita weeping tapi yang proporsional, yang tidak destruktif gitu. Itu yang di tengah. Salah satu diskresi yang kita mesti jalani. Jadi misalnya kalau kita tears, kita bersedih, kita menyesal dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang menjadi kesalahan kita, that must be, itu harus, but with the proporsi. Ya itulah dia krisis, kita punya dia krisis. Bahwa kesalahan kita itu tidak melumpuhkan kita sampai kita depresi atau bunuh diri, tetapi kesalahan itu juga kita tidak biarkan. Kita tidak mau mengoreksi diri, kita biarkan. Itu another extreme. Tetapi bagaimana punya proporsi yang tidak destruktif, artinya membangun kita. Ya, so Sinletika berkata, the enemy will project a totally unreasonable sorrow that has been called akidia by many people. Ya, jadi kita nggak boleh sampai sorrow yang membuat kita itu sampai kita depresi. Gitu. Jadi kita harus bisa memilih proporsi yang tepat. Nah, oleh sebab itu kita harus punya metron ya, atau measure di sini, ukuran yang dimana employ into spiritual senses. Jadi misalnya satu sisi to denote a person actual stature. Jadi satu sisi kita meaning the point to which he has advanced in spiritual progress. Jadi kita sudah punya semacam actual stature. Proporsi kita adalah orang yang spiritual. Ya, kita punya advanced spiritual progress. Oke. Seperti ini kata Moses ya, Macarius, you have not attained the stage of those two di city. Tapi sisi lain kita juga metron ini kita juga adalah punya potensial, person's potensial dan capability, sehingga limit kita itu beyond which is incapable of proceeding. Nah, maksudnya adalah measure yang kita mesti pakai dalam menentukan diagnosis kita itu adalah, pertama kita menyadari bahwa kita adalah person actual stature. Ya, jadi sebetulnya kita punya spiritual progress nih. Selama ini kita sudah banyak belajar tentang hukum roh dan sebagainya. Nah, itu digunakan gitu. Tapi measure yang lain adalah kita bisa menggunakan itu. Kita punya capability, kita punya potensial untuk mengaktualisasikan apa yang kita miliki. So, diakrisis it means that kita ada di tengah, kita melihat kapabilitas kita di mana, lalu apa yang Tuhan inginkan itu seperti apa. Nah, we can discern ya, evaluate and then judge, menilai, menimbang seperti itu. Oke, nah ini yang diajarkan oleh Desert Fathers ya. Ada seorang elder berkata, this is why we make no progress. We do not understand our own limit. Jadi kita nggak bisa membuat progress karena kita nggak menggunakan our potentiality and our God law gitu loh, ya. Nah misalnya the source of the Holy Spirit and then the teaching and then the tadi ya ada Bible, hukum moral, roh, kitab suci gitu ya, etika, there's so much, terlalu banyak di sini. Tapi kita nggak punya kapabilitas, potensial, ini menimpang nih. So bagaimana menyeimbangkan itu? That's we need diakrisis ini. Nah, kita perlu hikmat, kita perlu menjalankan apa ini dalam kehidupan kita dalam satu hari itu. Ya, jadi kita menyadari our limit di mana, our potential di mana, and then
our knowledge di mana. Nah, that's very important. Nah, kita nggak akan bisa membuat satu kemajuan spiritual yang gimana-gimana kalau kita tidak pernah menyadari di mana potensi kita, ya. Apa potensi kita ini? Oke, kita punya diberi karunia oleh Roh Kudus apa saja yang ended kita perlu harus tahu apa batasan kita dan juga apa potensi kita, ya, our limits, our measure, our potential, and then look at uh, pengetahuan spiritual apa yang saudara miliki, yang saudara perlu jalankan. And then as I said, this is why we make no progress. We do not understand our own limit. Ya, kita nggak bisa mau progress karena kita nggak mengerti keterbatasan kita. We do not preserve in the world we undertake and we seek to acquire virtue effortlessly. Ya, inilah oleh sebab itu memang tadi katakan Ibrani lagi, ini adalah perlu satu kematangan, yang artinya latihan terus-menerus, ya. Kita tidak lagi makanan-makanan yang lembut, yang lembek, tetapi makanan-makanan yang keras. So we need diakrisis, we need to think our limits, our potential, and our knowledge how to do it. It is perhaps even more important that one who is directing others is aware of their limits. Ya, ini misalnya dikatakan oleh Antoni 13 ya, ada seseorang datang berburu ya di hutan, lalu dia melihat Abah Antoni itu sedang berada bersama dengan saudara-saudara itu. Nah, dia offended, terganggu. So the elder wanted to convince him that the brothers need to relax from time to time. Ya, tadi saya katakan, tariklah your bow, tariklah kencang-kencang. Apakah lalu the hunter itu berkata, if I draw too much, my bow will break. Nah, said Abah Antoni, so it is to be the work of God. Jika kita menarik seseorang itu terlalu kencang, maka dia akan collapse. So they must relax from time to time. Jadi we have to know our limits, our potential also, and then we have to think about the knowledge of God. This is diakrisis ya. Jadi diakrisis itu kayak kita our own judgment, kita menjadi hakim atas diri kita, mana menimbang mana yang terbaik yang mesti kita kerjakan. It was not easy matter to define one's own another limitation. Find distinction were to be met. Distinction of only a subtle discretion would be capable. Oke, saya kira ini ya beberapa hal penting yang kita penting pelajari ya. Terakhir dari saya, ini salah satu Desert Fathers lagi, kutipan yang penting dikatakan. Ada seorang elder bertanya, ya, how am I to find God? Bagaimana aku bisa menemukan ya atau berjumpa dengan Allah? Lalu in fasting, in vigil, in toils, ya, in mercy, and above all with discretions also kata dia. Jadi dalam puasa, dalam doa, dalam bekerja keras, dalam belas kasihan, dan dengan diskresi juga. I am telling you, many have afflicted their flesh without discretion. Banyak orang yang berjuang dengan dagingnya tanpa discretion. Tapi hasilnya apa? Empty, kosong, nothing accomplished, tidak ada yang dicapai. Our mouth stink from fasting. Mulut kita stink from fasting. Tapi we have learned the scripture by heart. We have perfected our knowledge of the Psalm of David, and yet we do not possess that which God seek, love and humility. That's why. Jadi kita udah belajar mati-matian, kita tahu banyak hal satu sisi. But we know how, kita nggak punya limit, kita nggak punya potensial, kita nggak pernah memikirkan our potential. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ini? That's we need the balancing gitu ya. Nah makanya tadi kata elder ini kita harus punya fasting oke, vigil oke, toils oke, mercy oke, tetapi discretions also, supaya apa yang kita tahu dan apa yang kita kerjakan itu seimbang. Dengan cara apa? We need the discretions. For example, sebagai contoh, misalnya, we know a lot about love. Kita tahu banyak tentang kasih. That's what we list. Kita buat list. How many verses about love that we do? Berapa banyak kasih yang sudah kita kerjakan? What is my potential? What is my limit? Di mana potensi saya, di mana limit saya? Yang selama ini seperti jomplang gitu.
Kata Paulus, kalau kamu punya banyak pengetahuan tetapi tidak punya kasih seperti gong yang gemerincing. Betul. Jadi kita perlu menyeimbangkannya lagi. Pengetahuan oke, bukan berarti tidak perlu, tetapi our potential itu juga perlu dinaikin. That's the means, seimbang. Ya. Nah, itulah kita perlu yang namanya discretion. Nah, jadi dari discretion itu we make a list, kita buat list, kita menimbang di mana potensial kita. Kata tadi John Wortley kan, our measure kita, our proportion kita, ya, di mana yang kita bisa lakukan supaya kita sudah mulai pelan-pelan menjalankan yang namanya ini kasih, yang namanya ini memberi, yang namanya ini sabar, yang mana ini tidak emosi, tidak marah dengan sembarangan, yang mana ini yang saya tidak berkata-kata yang gosip, saya tidak mengatakan yang jelek tentang orang lain, yang berbohong. We have to make a list. Kita buat list, and then we try to find our limit, our potential untuk melakukannya itu. Nah, this is diakrisis. Ini melatih kita untuk memiliki diakrisis yang benar di hadapan Allah. So that's why we need to have this, ya, kita perlu memikirkan ini. Oke, saya kira ini ya pelajaran-pelajaran yang penting kepada kita, ya. Tidak semua sayings bisa saya bahas satu persatu, ya. Tapi hal-hal yang penting, ya, saya ulangi tentang diakrisis ini adalah bagaimana kita punya the third eye, mata ketiga, ya, untuk mengalami yang namanya diakrisis. So we need the works of the Holy Spirit, sehingga ini akan memancar keluar untuk memiliki satu panca indera yang terlatih, ya, sehingga kita punya potensial, kita tahu our limits and our potential, and then we can do, kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, saya kira itu untuk bahan ini sudah saya share di Google Classroom. Jadi bagi kalian yang mengikuti kelas ini bisa mengerjakan tugas mingguannya, ya, di-share, di-publish supaya banyak orang juga boleh mengenal spiritual treasure ini, ya, harta karun rohani ini yang tersimpan kepada kita, dan kita bisa ajarkan kepada orang lain, dan orang lain bisa diberkati melalui ajaran seperti ini. Lebih kurang saya akhiri sampai di sini. Semoga ini menolong kita untuk memiliki satu discretion yang baik di hadapan Tuhan, ya. Kita punya kita punya karunia rohani ini, ya, seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 10, ya, dan yang kita juga perlu gumulkan adalah Ibrani 5 ayat 14 ini. Thank you semuanya, dan Tuhan berkati kita semua. See you.